Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-siddiqul wadil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita karunia nikmat yang berupa hidayah di dalam kita untuk kembali dimampukan untuk berkumpul di majelis yang dimuliakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam majelis ini kita diberikan keberkahan, ampunan, dan rahmatan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami harap kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang hadir di majelis di pusat Muang ataupun yang menyimak di daerah-daerah, harapannya selalu sehat. Sehat jasmaninya pun sehat rohaninya. Dan setelah sehat kami harapkan kesehatan itu bersama kita syukuri dengan mewujudkannya melalui taat terhadap semua perintah yang telah Allah berikan kepada kita melalui junjungan Nabi yang mulia yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jauhi segala apa yang menjadikan Allah murka kepada kita. Itulah hakikat syukur yang seharusnya lah setiap hari kita jalankan. Karena pada hari ini sungguh amat nikmat karunia yang dikatakan hidup yang diberikan kepada kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubatan nasuha bagi mereka yang belum tersentuh hatinya. Untuk kita memperbaiki kualitas ibadah. Mungkin yang tadinya lisannya melafazkan zikir, hatinya ghaflah. Lalu dengan mengaji, menimba ilmu, akhirnya kita mampu menghadirkan hati. Lisan kita melafazkan, hati kita musyahadah menyaksikan. Ternyata sudah nyata, terang, benderang yang dikatakan la ilaha illallah. Pada kenyataan insan yang menjadi tubuh batang kita, yang dikatakan tempat melihat kenyataan zat sifat Tuhan itu sendiri. Lalu setelah kita mampu memperbaiki ibadah kita dengan harapan kita memperbanyak bekal. Untuk kemana? Untuk kita
pulang kampung. Nah, kajian malam ini ada kaitannya dengan pulang kampungnya yang Idul Fitri ya, yang kemarin kita lalui. Sedikit kita ulang supaya kita tidak lupa, nggih, bahwa kebanyakan manusia menyiapkan bekal pulang kampung halamannya secara sempurna, nggih. Entah itu di dalam finansialnya, nggih, untuk bekal perjalanannya, untuk bekal makanannya, untuk semua bekal dipersiapkan, nggih, dengan sebaik-baiknya, dengan harapan pulang kampung dengan hati yang gembira, tidak kurang suatu apa, dan mereka begitu semangat berlomba-lomba. Maka kemarin sudah kita katakan ya, yang tidak punya mobil, motor pun jadi ya. Tidak ada motor besar, bebek pun jalan. Maka yang dibawa subhanallah, kanan, kiri, depan, belakang, ditambahi kayu lagi. Subhanallah, begitu semangatnya mereka pulang kampung. Harapannya kita pun harus semangat pulang kampung ke akhirat. Karena yang terjadi kebanyakan ketika dikatakan pulang ke akhirat, kebanyakan mereka khawatir, kebanyakan mereka takut, kebanyakan mereka masih kebingungan. Kenapa? Karena bekalnya yang terkadang sudah ada tapi pas-pasan, sudah ada tapi masih kurang, sudah ada tapi masih di dalam angan-angan. Nah, contohnya yang dalam angan-angan itu seperti apa? Ya ketika sehat, tidak kurang suatu apapun, waktunya sholat nantilah moodku, hatiku, pikiranku lagi banyak masalah, tidak bisa khusyuk aku. Nah, jadi akhirnya ditunda yang dikatakan kebaikan itu sendiri, yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti, ntar, besok, kapan-kapan, kalau hatiku sudah tenang, kalau pikiranku tidak banyak masalah, kalau dompetku terisi penuh. Nah, karena kebanyakan kaitannya dengan dompet. Ketika tebal, toat. Ketika yang terlihat Patimura bawa pedang, menipis pulang keimanannya, banyak pedang jadi ketakut. Oleh sebab itu malam ini kita akan kembali mengajak diri ulun, khususnya pian umumnya, ya, supaya kita kembali menapaki Idul Fitri ketika dikatakan hari ini kita tidak melakukan maksiat. Ya seperti itu kan Bapak Ibu ya. Jadi Idul Fitri itu, Lebaran itu ketika hari ini kita tidak tercatat di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan maksiat secara zahir pun secara batin. Kemarin sudah kita jelaskan maksiat yang paling sering kita lupakan ialah lupanya di dalam kita mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang dikatakan hidup hari ini untuk apa? Hari ini dibuat apa? Hari ini sudah mengerjakan apa saja? Apakah sudah bertaubat? Apakah sudah baik amal ibadahnya? Apakah sudah ada tambahan bekal-bekal untuk akhirat? Kalau 3 itu belum, maka kita termasuk di dalam orang-orang yang merugi. Oleh sebab itulah
dikatakan orang yang beriman, mereka yang telah bermakrifah. Kenapa dikatakan orang yang beriman, mereka yang bermakrifah? Karena dengan makrifah mereka sadar diri. Ketika sadar diri, barulah mampu untuk mensyukuri. Nah, di sini yang mau kita kaji, bagaimana kita malam ini kembali membuka lembaran untuk menemui hakikat jati diri kita melalui jalan fana. Fana masih ingat kan Bapak Ibu? Sering kita ulang bahwa fana itu ialah hilangnya keakuan diri ananiyah di dalam kolbu kita. Itu yang namanya fana. Hilang seluruh gambaran makhluk bahwa hakikat yang sesungguhnya ialah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fana. Yeah. Melalui fana harapannya kita mampu melihat seluruh apa yang menjadi ciptaannya hanyalah Ia semata. Yeah. Jadi ketika kita ingin meniti, maka kita harus mengenal rahasia diri. Ini mungkin yang sudah belajar namanya pengulangan. Ibarat pisau itu diasah naik turun, ya. Tidak boleh bosan. Kalau bosan ini yang dikatakan bencana yang sebenarnya. Kenapa? Ya, dikiaskan seperti setiap hari kita makan nasi. Nah, ada bosannya enggak Bapak Ibu? Nah, kalau bosan ya bahaya, bosan makan nasi. diulang, nah enggak ada yang bosan. Al-Quran Bang? Diulang juga. Nah, kalau bosan membaca pengulangan Al-Quran, maka yang mati qalbu karena merupakan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pun kalau bosan mengulang maka mati hati jadi mengeras. Kalau mengeras menumpuk yang namanya penyakit hati. Nah, oleh sebab itu mengulang ini seperti mengasah. Semakin diulang, semakin diasah, maka semakin tajam pandangan kolbu kita melihat hakikat sebenarnya siapa yang ada. Oleh sebab itu mengenal dahulu diri itu harus kita awali, supaya setelah mengenal diri maka nampak nyata siapa yang mempunyai sifat itu sendiri. Bahwa dikatakan manusia asalnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Dari awal penciptaan sebelum Tuhan ada, lalu Tuhan mentajalikan bagian daripada dirinya melalui nurullah. Ketika nurullah masih tersembunyi, merupakan sisi batiniah, belum bisa dikenal, maka dizohirkan menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad, maka dari Nur Muhammad awal mula seluruh kejadian. Kita ambil yang dari Nabi Adam. Berarti kita ini semuanya zuriat Nabi nih. Wah, hebat nih. Kita semua ini zuriat Nabi, Bapak Ibu. Jangan lupa. Nah, jangan merasa kecil hati, ya. Kita semua kan keturunan Nabi Adam, betul. Nah, tetapi tidak menjamin zuriat Nabi itu bisa selamat ketika keturunannya tidak mengikuti ajaran Nabi itu sendiri. Ya, kemarin kita ceritakan anaknya Nabi Nuh, ya, istrinya Nabi Lut. Nah, enggak selamat juga ternyata. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim, subhanallah. Jadi
di sini kita ketika menapaki jalan ilmu ketuhanan, harapannya kita harus tawaduk, rendah hati. Ya, jangan kita membanggakan nasab. Karena kita semua zuriat Nabi. Yang dibanggakan itu ialah iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adanya di dalam tersembunyi, bukan di atribut. Nah, bukan di panjangnya jenggot. Nah, jenggotnya satu jenggot satu bidadari. Nah, sunnah boleh yang zahir, tapi utamakan sunnah yang batin. Apa tadi? Hidup haruslah meneladani sifatnya Rasulullah. Hiduplah mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlaknya Allah inilah yang menjadi sifatnya Rasulullah. Itu yang penting. Ya? Kalau atribut kebanyakan, bukan semuanya ya Bapak Ibu, ada pula yang alim ada. Tapi ini hanya untuk mengingatkan diri bahwa atribut itu terkadang justru menipu pandangan kita. Oleh sebab itu beragama jangan berlebihan di dalam atribut. Sewajarnya. Ya, kalau bisa sembunyikan supaya menghindari hati ini terjebak di dalam sifat ujub, membanggakan diri. Lalu takabur, lalu riya, lalu masuklah kita ke dalam api neraka. Ya, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya, bekau tangan gitu enggak apa-apa. Siang hari laki-laki maksudnya. Laki-laki. Ya, maksudnya nampak orang biasa saja, wajar-wajar saja. Enggak usah berlebihan. Yang berlebihan tuh iman takwanya, zikirnya, ya, ibadah sepertiga malamnya lah itu baru gas. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lah itu baru top. Ya. Nah, kemana-mana lalu atributnya selalu dipakai hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk, artinya berarti tidak paham bahwa yang dikatakan segala puji hanya milik Allah. Nah, disinilah kita harus mengenal diri bahwa kita itu bukankah ketika dikupas ternyata diri kita ini sifatnya yang pertama buta. Oh, kada kawak kita terancam melihatlah. Nah, ternyata hakikatnya kita tuli. Oh, ternyata ulun ini sebujurannya kada mampu mendengar. Oh, ternyata ulun ini bisu. Ternyata kada kawak mengucap, melafazkan tanpa pertolongan dari Allah. Kada mampu melihat tanpa dilihatkan oleh Allah. Kada mampu mendengar, amunnya kita ini kada didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata kita ini bodoh. Oh, ternyata saya ini bodoh. Tidak punya ilmu sama sekali. Mau menyatakan Bapak Ibu, yang profesor, insinyur, doktor, kiai, haji, kalau tidur lepas semua ilmunya. Bertahun-tahun dikaji. Tidur aja setumat habis ham. Jangankan ilmu, tambah-tambahan 1 tambah 1 yang lewat kereta nah yang lewat zikir ternyata subhanallah, zikirnya kuat sekali. Alhamdulillah. Nah, seperti itu supaya timbul yang namanya kesadaran diri. Harapannya kesadaran diri itulah yang akan menggiring sifat kita menjadi rendah hati. Tidak ada ceritanya kita itu bangga kepada diri
Karena tidak ada yang dibanggakan. Seperti itu. Lalu ternyata ketika kita diguringakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya tangan kaki punya kuasa dan kehendak, punya kodrat irodat, akhirnya lumpuh total. Bujur Bapak Ibu? Nah, lumpuh totalitas. Nah, kayak apa tuh? Yang disisakan apa? Nah, luar masuknya aja. Itu nah, yang menyatakan aku ini nah, yang berkuasa lawan hidupmu, lawan tubuhmu, lawan takdirmu. Aku ini nah, yang paling tinggi. Nah, kalau guring yang paling tinggi siapa Bapak Ibu? Itu yang keluar masuk, yang menguasai. Nyata Bapak Ibu. Disitulah ketika guring, kita harusnya mampu mengambil ilmu makrifat tidur. Ya seperti itulah kita menghadap Tuhan. Sebelum kita mampu mematikan keakuan diri, kalau kita masih merasa ada wujud diri, maka mustahil sampai kepada tuh, karena masih terhijab, terdinding, tertutup oleh ananiyah atau keaku. Merasa ada diri kan sudah dosa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, barang siapa di dalam hidupnya merasa mampu hidup sendiri, bicara sendiri, melihat sendiri, ya, mendengar sendiri, maka di akhirat akan dihisab, maka akan dipertanggungjawabkan. Wah, ini bahaya ini. Waspada. Nah, habis dihisab, ya, sholatnya nggak ada yang benar. Nah, ketika kita semua sudah sadar di dalam tapakur, oh ternyata inilah diriku yang sebenarnya. Bujur-bujur kayak mayat tuh Bang, sudah hidup juga kada. Bodoh iya, naham. Disinilah ketawaduan kita akan menggiring kita untuk terus bersemangat untuk menghadiri majelis. Supaya apa? Menjaga keadaan hati supaya tetap tawadu. Menjemput yang namanya hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di dalam seminggu, 1 hari harus kita paksakan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu, selain daripada sholat, selain daripada zikir, ya, karena sholat dan zikir tanpa dilandasi ilmu maka akan sia-sia. Betapa banyak orang yang hidupnya dihabiskan untuk ibadah, ketika di akhirat mereka menangis Bapak Ibu. Dikiranya bekalnya sudah sangat amat cukup, tapi ternyata ketika dibuka kotak amal ibadahnya menjadi abu semua. Masya Allah. Kenapa? Karena merasa dialah yang mampu melakukan ibadah itu sendiri. Disitulah kita kada boleh sombong, ya. Kalau sudah kita taat sholat, jangan kita menggunjing yang belum sholat. Ketika kita sudah rajin tahajud, jangan kita mencela orang yang keguringan. Lalu yang diperbuat apa? Didoakan. Nah, doakan yang baik. Kalau mau diberi nasihat, nasihati yang baik. Dinasihati di tempat yang sepi. Jangan dipermalukan di tempat yang rame. Ya, seperti itu. Ketika kita sudah menyadari bahwa seluruh yang kita miliki ini bersifat mayat, maka disitulah timbul nyatanya sifat Tuhan. Betul Bapak Ibu? Oh ternyata mata ini mampu melihat, telinga mampu mendengar, ulun mampu melafazkan, mengucapkan, menyampaikan.
otak kita mampu menangkap ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, mampu mempunyai kuasa dan kehendak, kodrat irodat, karena adanya hayat atau hidup. Setelah Bapak Ibu sadar, ulun sadar, nyata sudah di dalam pandangan kolbu kita yang tampak, yang mewujud sifatnya daripada Allah Subhanahu. Nah sudah musyahadah. Berarti kawan sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha. Nah terlihat sudah. Wa asyhadu anna, ternyata Allah dan Muhammad esa nyata, kada berpisah cerai, karena zat dan si sudah nyata ke batang tubuh, dikatakan insan kamil muka. Seperti itu Bapak Ibu. Maka fanalah di dalam kolbu kita. Kemana kita menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu. Maksudnya wajah, masih ingat Bapak Ibu? Yang tampak, yang dikatakan sifat, bukan seperti ini. Yang nampak, yang terlihat dikatakan sifat, disitulah dikatakan sifat, dikatakan wajah. Nah, untuk memudahkan paham, mendekatkan pengertian, kita harus memakai kiasan. Ketika seorang guru menuliskan ke papan tulis sebanyakan pelajaran, yang Bapak Ibu lihat apa itu pertama kali? Nah, setelah kita tafakur, ternyata sebelum menulis papan tulis, sang guru yang dituliskan satu titik yang tajali menjadi huruf A sampai Z. Betul Bapak Ibu? Satu titik A umpamanya, satu titik baru ditarik. Nah, ya, alif, ba, ta. Satu titik dulu, betul Bapak Ibu? Artinya setelah kita mampu melihat satu titik di dalam tajali berbagai bentuk dan wujud yang berbeda, ternyata titik itu sendiri yang ada. Nah, disitulah lenyap, hilang pandangan makhluk, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu, zikir jahar tidak boleh itu menjadi wasilah. Kenapa menjadi wasilah? Karena menyadarkan hakikat jati diri kita. La ilaha illallah, yang hidup, yang mewujud. Ternyata iya, ulun ini hanya kezohirannya aja. Maka puncak daripada ilmu makrifat ialah diam. Setelah kita gapai yang namanya rahasia ketuhanan, maka mesrakan ke batang tubuh dengan rasa, Bapak Ibu. Dengan rasa. Barang siapa yang belum mampu melihat satu titik di dalam wujudnya, alif, ba, ta, dan seterusnya, maka harus rajin belajar lagi. Satu titik tajalinya macam-macam. Betul Bapak Ibu? Satu titik. Nah, satu titik hilangnya kemana? Nah, disitulah yang dikatakan laisa kamisli sa, tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka rahasiakanlah dalam diammu. Diam di dalam paham, paham di dalam ingat kepada zat yang sudah tajali. Melihatnya bukan melalui mata kepala, saya ulang lagi, melainkan melalui pandangan kolbu kita yang sudah bersih, yang sudah suci. Nah, Bapak Ibu, barulah nikmat itu yang namanya zikir. Karena sudah paham, sudah mengerti, sudah musyahadah. Artinya tubuh ini sudah berkalimah la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nikmat Bapak Ibu. Kenikmatan itulah yang dikatakan surganya orang-orang pecinta Tuhan itu sendiri. Tidak nunggu nanti di surga. Sekarang sudah mampu merasakan kenikmatan surga yang ternyata bertemu dengan yang dicari selama ini. Tidak kemana-mana, tidak di mana-mana, meliputi lebih dekat dari urat nadi dan urat leher. Kemana mau mencari kalau kada masuk ke dalam diri. Kita bukan Tuhan. Tuh diingat, kita wujud dari tajalinya zat sifat Tuhan yang ingin dikenal. Oleh sebab itu diadakan cermin, dikatakan itu Muhammad. Cermin itu dikatakan sifat. Barang siapa ingin melihat zat, maka tampak sudah di dalam zat itu sendiri. Karena di tubuh manusia ada tubuh, ada hati, ada yang namanya ruh, ada yang namanya sir, ada yang namanya nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah lalu sudah kita bahas. Tidak bergerak tubuh tanpa ada kekuatan perintah daripada Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen sholat, yang menggerakkan siapa? Hati. Karena saya pengen sholat. Lalu menyatakan niat. Betul Bapak Ibu? Berarti yang bergerak sesungguhnya bukan tubuh, melainkan hati. Hati kita kupas lagi. Hati mampu berniat karena adanya ruhani mampu memberikan perintah kepada hati, lalu tubuh bergerak karena adanya sir Tuhan yang dikatakan 7 sifat. Tanpa 7 sifat bagaimana tubuh mempunyai kodrat irodat, mampu berdiri tegak, mampu rukuk, mampu sujud lalu berdiri kembali. Subhanallah. Mampunya sir Tuhan memerintah yang namanya ruh, lalu ruh memerintah hati, hati memerintah tubuh karena ada nurnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Oleh sebab itu di setiap masjid kan pasti ada itu asma Allah dan asma Muhammad. Pernah terpisah enggak Bapak Ibu? Ya karena zahir batin ini. Subhanallah. Nyata. Nah disitulah baru kita bertubuh syahadat pula Bapak Ibu. Jadi setelah kita mampu melihat zahiran Tuhan melalui zat sifat yang nyata kepada insan kamil mukamil, disitulah kita akhirnya mampu mematikan diri secara maknawi, ya. Setelah mampu mematikan diri secara maknawi lah, barulah timbul yang namanya sifatnya Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pastinya orang itu tadi tidak pernah ujub, tidak pernah bangga. Apa yang mau dibanggakan? Sebanyakan amal kita, serajinnya kita ibadah, sebanyakan kita berbuat baik karena pertolongan dari Allah, dari kehendak, keinginan daripada Allah itu sendiri. Maka bersyukur. Orang yang rajin sholat jangan sombong. Yang rajin datang ke majelis jangan sombong. Karena dikehendaki kebaikan, keselamatan oleh Allah kepada diri kita. Itu bukan kehendak kita. Itu yang harus kita pahami. Supaya kita tidak ujub, tidak membanggakan diri, tidak takabur.
nggih, yang dikhawatirkan, nggih, kita lalu lupa ketika dipuji orang. Wah, sekarang berubah ya. Setelah belajar ini sabar. Setelah belajar ini rajin sholat. Harus kita ingat, segala puji itu miliknya Allah. Ya karena yang mampu sholat, ya, mampu apapun itu namanya dikatakan ibadah, perbuatan baik, merupakan semua pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tercermin nanti di sini, ya. Ketika kita sudah tenggelam, sudah fana, tidak ada lagi sifat yang namanya sifat hewan dan sifat syaitan. Serakahnya ampih. Ya, akhirnya yang timbul apa? Sifat dermawan, ya. Ini kayak itu, ampih sendiri. Karena sadar kada mau make lagi. Nah, tadinya pemarahan, ya, lalu setelah sadar, nah, malu lawan Tuhan, ya, mau hamuk-hamuk ini, nah, ya, lisan sudah disadarkan tadi, bisa berucap karena dititipkan yang namanya kalam daripada Allah Subhanahu. Kalau kita pakai mitnah orang, gibah orang, nyumpahi orang, dimintai pertanggungjawaban apa? Tidak, Bapak Ibu. Pasti diberi kalam itu berucap baik, mengingat Allah, membesarkan nama Allah, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan keselamatan. Nah, ada tugas dan kewajiban yang harus kita jaga dan kita penuhi. Oleh sebab itu, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum itu merupakan figur suri tauladan yang terbaik daripada nabi-nabi sebelumnya. Lah kita yang merupakan zuriyah Nabi Adam harusnya mampu meneladani juga. Bukankah tadi di awal dikatakan bahwa sifatnya Rasulullah itu meneladani akhlaknya Allah. Ya, akhlaknya Allah apa? Yang sering kita baca ketika kita melakukan kebaikan harus disertai dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang maha, lagi maha. Nah, artinya jangan ada lagi dendam. Ar-Rahim dari kandungan, dari kesucian. Nah, Rahim, ya, tidak pernah membenci orang. Kemarin sudah saya jelaskan, boleh tidak suka kelakuannya, jangan membenci orangnya. Ini dua-duanya diborong. Wah, itu penjahat itu. Jangan sekali-kali ada di sekeliling kita membahayakan. Nah. Benci kelakuannya, benci orangnya juga. Nah, berarti kada mampu menilik hakikat daripada tulisan itu sendiri. Yang tidak disukai perbuatannya, akhlaknya, manusianya kita doakan. Karena doa yang baik maka akan kembali ke dalam diri kita. Seperti itu. Maka akan timbul di sini nanti cerminnya. Bujurankah kita ini sudah yang namanya menemui hakikat jati diri? Kalau sudah berarti sifat kita, akhlak kita akan mengikuti, akan mencerminkan sifat dan akhlaknya Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya? Dibenci orang jangan balas tidak boleh. Dibenci orang maklumi, mungkin yang membenci belum sadar, mungkin yang membenci lagi salah paham, mungkin yang membenci kurang daripada ilmu agama itu sendiri. Karena orang yang memelihara kebencian di dalam kalbunya, maka beresiko meracuni tubuhnya itu sendiri. Karena segala hal, sesuatu yang tidak baik yang kita simpan di dalam kalbu kita,
berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, itu akan menyebabkan secara kesehatan menggerogoti kesehatan tubuh kita sendiri. Dan itu betul Bapak Ibu. Secara tubuh jasmani, secara rohani sudah jelas. Bagaimana mau beriman ketika kita berdiri sholat masih menyimpan rasa dendam, rasa tidak suka sama orang. Berarti pandangan kita ini kan masih terhijab tuh Bapak Ibu. Saya tuh paling benci orang itu. Nah, saya tuh ingat banget kelakuan itu. Nah, berarti disimpan atau tidak nih kotoran hati Bapak Ibu? Nah, dilepas mau belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu makrifah kok. Kan bukan kita yang disakiti. Tuhan mengantarkan pelajaran kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih ingat kepada Allah. Jangan membenci orang. Karena tidak ada orang yang mampu menyakiti kita tanpa seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul atau benar Pak ya? Nah, kayak itu kita belajar ilmu ketuhanan itu kada usah kita menyasai keramat, kita menyasai bisa ini itu. Semua itu hadiah daripada Allah Subhanahu, dikasih alhamdulillah. Ya, jakanya dikasih istiqomah lebih harat lagi nih daripada terbang di atas angin, berjalan di air lebih harat lagi istiqomah. Jangan sampai istirahat. Nah ini berarti kita harus rajin mengulang murojaah. Berarti penting ya Bapak Ibu, penting. Jangan sampai hari ini tidak ada peningkatan kualitas ibadahnya, tidak ada peningkatan taubatan nasuhannya, tidak ada bekal untuk akhirat. Nah, berarti merugi kita. Dikatakan kita ingkar kepada nikmat Allah, dikatakan kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, maka siap-siap. Karena azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu apa Bapak Ibu? Terkadang punya uang cepat habis, ya, nggak tahu hilangnya kemana. Berarti tidak sebanyakan uang tuh nah, awal bulan, nah pertengahan sudah nyap-nyapan sudah, nah mana ini hilangnya, berarti kada barokah. Kalau kada barokah, banyakin istighfar, minta ampun lawan Tuhan. Oh berarti ulun nih kufur nikmat. Oh iya, hari ini ulun kan sudah dihidupkan. Nah banyak lalainya. Nah yang dipikirkan ini apa? Memikirkan menjaga kesehatan tubuh, kesehatan hati kada terpikir, tidak ada terpikirkan. Sakit pusing, sakit perut, langsung ke UGD. Nah saking takutnya itu nah. Takut mati, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Mati itu nikmat Bapak Ibu. Bukankah kita ini awalnya dari kenikmatan? Bujurkah kada Bapak Ibu? Kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu ketika mengumpulkan air di dalam tali ikatan kesucian, zikirnya apa Bapak Ibu? Aku inilah hakikat dari wujudnya, air yang hidup, noktah yang menjadi rahasia yang nanti tajali menjadi insan kamil muka. Itu loh maksudnya. Jangan kemana-mana dulu. Awalnya dari nikmat, pulang harus nikmat, pulang tuh nikmat Bapak Ibu. Kada dicabut Bang, mesra ke dalam. Kenapa dicabut? Karena kita akui selama ya itu rahasianya. Ada usah pian belapas gini, pian diem aja selama hidup, pian mesra. Aku tiada, yang ada hanya Allah. Aku tiada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa
merajinkan, mengistiqomahkan zikir zaharnya, zikir qalbunya, zikir sirnya, zikir sirul asrornya, maka ketika berpulang nikmat sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Kalau hari ini pulang gin mau aja ulun nih. Jangan takut biar nih bujuran. Tapi, nah ini ada tapinya. Yang bujur hidup itu, bujur-bujur beriman bertakwa tuh jangan setengah-setengah lawan Tuhan. Giliran ada maunya, taatnya luar biasa. Ya, tadinya jarang tahajud, seminggu tahajudan terus ini pokoknya. Ya Allah, ulun minta ya Allah dengan kesungguhan hati lunaskan hutang-hutang ulun ya Allah. Sambil nangis-nangis itu. Giliran lunas hutangnya nah ampihan tahajudnya. Yang bujur taatnya, yang bujur sholatnya, yang bujur yang namanya suhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Biar ini pulang takutan kan? Ini harus kita kaji kembali. Orang pulang kampung itu tenang. Nyatanya setahun kita menungguin pulang kampung, nah Bapak Ibu. Maka biayanya kada murah. Pesawat tuh 2 juta. Wah, pesawat seorang tuh ngaham habis ini kada berduit. Ya Allah ya Rabbi. Jadi amunnya kita sudah paham, kita harus waspada membawa amanah batang tubuh zohir batin kita. Mau dibawa kemana, selamatkah celaka, Allah memberi kita akal pikiran. Ini nah amunnya pian mau selamat ini nah gawian ahli surga. Amunnya pian kada hendak ke surga ini gawian ahli neraka, tapi ulun kada ridho. Nah kayak itu Allah Ta'ala memberikan akal pikiran kita nih nah, supaya kita itu berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berjalan, berpikir dulu tuh kira-kira ini mendatangkan manfaat atau justru mudarat. Kalau mudarat tahan, jangan dulu karena bahaya ya, dihisap Bapak Ibu. Maka nanti di akhirat semua bersaksi. Amunnya di dunia ini saksi palsu banyak Bapak Ibu. Bayaran naham tiap hari bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nyatanya masih menggawi maksiat. Ya Allah ya Rabbi, bukan orang lain pang yang rugi, kita hari-hari dikurangi sudah umurnya. Perjanjian 40 sudah, ini harus matang iman. 50 nih kada boleh tawar menawar. 5 waktu jangan lagi ditawar 50. 60 paham. Banyak berdiam dah. Banyakin tuh pokoknya. Jangan kita ini kebanyakan gaya. Lupa yang namanya umur. Oleh sebab itu ulun sering memadahi lawan urun sendiri. Nah, kalau berkaca, putih nih banyak sudah nih. Nah, jangan disemir. Supaya apa? Mengingatkan diri. Waktunya memperbaiki jalan. Yang tadinya hitam diputihi, yang tadinya maksiat dibaiki. Nih putih jangan ditutupi, nanti lupa diri. Nah, umur 50 tahun masih kaosnya anak muda, pakai pomade. Nah, lupa makin tua makin banyaki mendekatkan kepada diri yang sejati, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita mendekati yang namanya perjanjian Bapak Ibu. Kada bisa diundur, kada bisa dimaju. Nah, siap kada siap yang menanggung kita sendiri. Sebelum datang yang namanya penyesalan Bapak Ibu. Jangan sampai menyesal di akhir kehidupan kita. Kalau pulang itu tersenyum, jangan menangis, jangan teriak-teriak. Ini digotong
jasadnya, ruhnya nangis-nangis jar. Jangan disegerakan jar. Habis Sam, nanti diazab ulun di alam kubur jar. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Jadi amunnya nang kaya itu kita sudah bisa berhati-hati ya Bapak Ibu, membawa diri dibekali akal pikiran lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjun bebas, makom kita di bawah makomnya hewan. Yeah. Kalau hewan tuh masih sayang anaknya. Ini sekarang yang terjadi, hubungan di luar nikah, anak dimasukkan kardus. Lalu ditinggal di teras rumah orang, ditinggal di depan toko orang. Subhanallah. Ya, seperti itu. Ya. Yang baik-baik berumah tangga. Ya. Ini sering ulun ulang terus. Kenapa? Karena awal yang namanya kita ibadah berawal dari rumah tangga. Yang jujur lawan suami, jangan mengkhianati. Kada boleh yang namanya berselingkuh. Pun sebaliknya, laki-laki yang jujur lawan istri. Yeah. Giliran dinas di luar, bah semaunya. Ada yang mengawasi, lupainya. Kalau kamu sendiri, aku nih nang becungkung kata Tuhan. Kamu mau apa haram? Nah, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, yang amanah. Artinya berhasil di dalam kita belajar mengkaji ilmu agama di majelis, ada bukti nyatanya. Seperti itu loh Bapak Ibu. Saling mengingatkan, saling sabar. Ketika suami hamuk, istri diam. Ketika istri hamuk, suami alhamdulillah. Wah, berarti ada wali ini berarti. Loh iya. Nah, kalau istri kita pemamaian tuh menguji keimanan berarti istri kita wali yang tersembuh. Loh, hati-hati pian. Hebat istri ini. Kalau yang laki wali yang terlihat, ya lah, karena wali terlihat diujilah lawan Allah dengan wali tersembuh. Nah istrinya dimamainya, wah. Alhamdulillah. Ayo tambahi indah bujur nih. Nah itu. Jangan lalu menghantupan menghantaman, kada cocok kayak ini. Kalau rumah tangga ini harmonis, nggih? Rumah tangga bahagia, pastinya berdampak nanti di ibadah kita. Mau harmonis, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ketika suami kita keras hatinya, banyakin zikir lawan Allah. Ya, banyakin zikir. La ilaha illallah. Allah lah yang mampu melembutkan hati manusia. Batu itu loh Bapak Ibu. Ya, di televisi kan banyak itu. Ya, ketika saya sering mengikuti televisi kajian-kajian ilmiah, di situ saya melihat betul-betul bahwa pendaki gunung, pendaki gua itu mereka bujur-bujur melihat batu itu lubang ternyata hanya dengan tetesan air, dan di situ mereka takjub seperti itu. Hanya tetesan air mampu melubangi batu secara terus-menerus. Berarti tidak mustahil ketika menginginkan suami, mungkin suaminya keras hatinya, banyakin zikir, jangan berhenti. Ya seperti air menetesi tidak ampi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai Bapak, selesai. Yakin pian, hakul yakin.
Kada usah minta macam-macam. Dekati Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan anak-anak kita. Okay? Tadinya anak-anak kita melawan kalau dinasihati. Pokoknya kelahi tupang sama orang tua nih. Kancangin zikir. Anak jangan disiksa karena mereka merupakan kezohiran hadiah dari Allah kepada pernikahan hadirnya mereka. Bukankah di awal menjadikan keluarga itu bahagia? Betul Bapak Ibu? Ketika bujang pengen nikah, diberi suami istri pengen punya anak, giliran dititipi anak kada sabar. Nah, yang sabarlah, yang kayak itu. Ya, jadi seluruh masalah kita kuncinya ialah mendekatkan diri kepada yang menjadi rahasia diri kita itu karena Allah itu mempunyai sifat maha, Bapak Ibu. Kalau dokter kada mampu menyembuhkan, Allah mudah, Bapak Ibu. Makanya kencangi zikir. Malam tengah malam jangan guring, kebanyakan guring. Kena aja kalau di alam kubur, alam penantian, waiting room. Nah, guring sepuasnya. Nah, ini tengah malam kebangun bekami. Nah, habis bekami guring pulang. Paksa tubuh tuh paksa. Kalau kada sekarang kapan kesempatan masih hidup? Ya, banyak zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika kita bercermin kan terlihat di situ Bapak Ibu. Wujud kita itu seperti apa? Nggih? Ketika kita masih di makomnya haiwan, maka wajah kita akan terlihat seperti hewan. Kalau makom kita seperti syaitan, ketika kita berkaca, tanduknya keluar, taringnya keluar. Terlihat Bapak Ibu kacanya dari kaca. Tapi sebagian orang kadang mampu melihat. Kenapa? Kolbunya kotor gelap. Loh, kaca itu kejujuran. Oleh sebab itu, ketika pian memasang kaca, makhluk gaib pun takut mendekati sadar diri, malunya, nah pulang. Subhanallah. Kajian yang kita sampaikan, kiasan yang kita haturkan, yang tadi 1 titik, kita tambahi 1 lagi sebelum kita akhiri. Kiasan untuk mudah sekali memahami ialah hakikat diri seperti biji mangga. Nah, saya ulang lagi. Kemana hilangnya setelah tumbuh akar, tumbuh dahan, ranting, tumbuh daun, lalu berbuah? Kemana hilangnya? Sudah tajalli menjadi seikungan, jangan dicari. Nah, begitu pula setetes air nuktah tadi yang hidup, kemana hilangnya? Nah, ini pahamlah ya nih, jangan dicari lagi, tapi sudah nyata di dalam kalbu kita bahwa kemana-mana kita membawa rahasia tuh. Nah, ini hati-hati. Ini berat nih Bapak Ibu. Gunung-gunung kada mampu menahan namanya amanah. Kita aja nih yang pintar-pintar beringat nih, beristighfar. Yang sudah-sudah jangan diulangi ke depannya, perbaiki. Hati bersihkan supaya kada membenci orang, mendendam orang, tidak mengingat-ingat kesalahan. Oh, jangan. Yang diingat kok kesalahan orang. Yang diingat itu kebaikan orang, supaya senang, supaya kada kusut. Wajah kok seperti bulan yang penuh dengan awan. Yang diingat kejelekan orang, kesalahan orang, jangan kebaikan. Karena Allah pun sampai detik ini selalu menutupi kesalahan dosa kita. Coba Allah kada menutupi bau semua Bapak Ibu. Dosa itu berbau sebetulnya. Kalau kada
menutupi. Nah, habis kada ada yang berani. Kalau kita ditutupi, kenapa kita kada menutupi kesalahan, tidak memaklumi kekurangan saudara kita. Makanya tadi saya bilang, semakin dalam agamanya semakin baik akhlak kita. Jangan mudah memvonis orang, jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah menyesatkan orang sebelum duduk bersama di majelis. Paham? Majelisnya Pak Anu itu jadi Tuhan semua itu. Belum mengerti, belum memahami. Kita menyatakan zat sifat yang sudah nyata di dalam diri supaya tidak terakui. Sholat kita, puasa kita, maksudnya nangka itu. Sholat tetap diolah, puasa tetap digawi. Nangka itu jangan ditinggalkan. Nah, habis ninggalakan sholat. Nah, bukan umatnya Rasulullah. Nah, hati-hati. Mungkin malam ini kami cukupkan sekian kajian. Mudah-mudahan dengan kita meniti ke dalam diri, harapannya kita mampu selalu Idul Fitri, supaya kita tidak tercatat di dalam catatan kemaksiatan, supaya kita terus selalu bersyukur, mampu terus memperbaiki taubat dan nasuha kita, memperbaiki nilai ibadah kita, dan mampu memperbanyak bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan malam ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah mudah-mudahan segera diselesaikan. Yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan pekerjaan yang barokah. Yang mempunyai hutang mudah-mudahan lekas dilunaskan hutang-hutangnya. Mudah-mudahan yang futur ibadah mudah-mudahan diistiqomahkan di dalam iman dan Islamnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah akhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.